Yuda nih guys lagi bersama dengan Dania berada di suatu hotel dan ini kesempatan bagi Yuda nih guys ya untuk berduaan dengan Dania, apalagi di situ tidak ada Romi nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, karena kebetulan di situ Dania sedang tidur dan ini kesempatan bagi Yuda nih guys untuk bisa mendekati Dania. Dan di situ nih guys ya, dia berusaha untuk menghampiri Dania dan berusaha untuk memeluk Dania. Dan di situ nih guys ya, sebenarnya Dania juga bangun ketika terkaget-kaget di depan dia ada Yuda. Dan kemudian nih guys ya, semakin dekat wajahnya Yuda mengarah kepada Dania. Dan ternyata semua itu hanyalah mimpi buruknya Romi, karena Romi sekarang sudah ditinggal oleh istrinya sendiri karena Dania lebih memilih Yuda dibandingkan dengan suaminya Romi. Karena jelas-jelas Dania sangat tidak mencintai Romi, namun Romi tetap nekat untuk menikahinya. Dan di situ nih guys ya, karena adanya mimpi buruk yang mana menyatakan bahwa Yuda ternyata mendapatkan cintanya Dania, membuat Romi ini marah betul dengan Yuda nih guys ya. Padahal dia itu yang berusaha untuk menanam benihnya, yang mendapatkan yang memanen malah justru Yuda. Dan itulah yang membuat Romi ini sangat marah kepada Yuda. Makanya dia nggak terima dengan semua ini. Dan sesegera mungkin dia harus berhasil untuk bisa mendapatkan Dania. Kalau tidak bisa mendapatkan Dania sesegera mungkin, otomatis membuat Romi ini sangat marah betul gitu loh, karena dia kecewa gitu loh, karena Dania yang seharusnya berada di tangan dia ternyata malah justru melarikan diri bersama dengan Yuda, orang yang dia cintai. Nah, sementara itu nih guys ya, ada kehidupan sederhana yang datang dari Safira dan juga suaminya Julian. Dan di situ nih guys ya, Safira yang lagi makan bersama dengan suaminya, dia berusaha untuk ngajak ngobrol nih guys ya, karena di situ Safira harus menyiapkan makan malam, maka otomatis dia harus memberi barang-barang ya, makanan atau sayuran ke supermarket. Dan di situ nih guys ya, Safira ini nanti akan berangkat bareng bersama dengan suaminya, di saat suaminya ini juga mau cari kerjaan, sementara itu naik angkot bersama. Namun menurut suaminya, lebih baik istrinya tidak usah di rumah saja, dengan kondisi dia hamil, lebih baik di situ istrinya stay di rumah saja. Safira itu pengen ke supermarket nih guys ya, ke pasar atau semacamnya untuk membeli barang dagangan, membeli barang-barang makanan semacam itu. Namun tidak diperbolehkan suaminya. Namun ternyata di situ Safira tetap nekat pengen bareng bersama dengan suaminya naik angkot bareng. Namun nanti akan terpisah ya ketika Safira ini mau menuju supermarket. Nah, sementara Julian itu mencari pekerjaan semacam itu loh guys ya. Kenapa? Karena memang Julian ini sangat khawatir jika di situ ada sesuatu hal menimpa istrinya, dan oleh karena itu menyebabkan suaminya Julian itu sedikit parno karena takutnya nanti ada sesuatu hal terhadap kandungannya Safira. Namun Safira berjanji dia akan berusaha untuk menjaga kandungannya dengan baik semacam itu loh guys. Dan di situ Safira berusaha tetap ya naik angkot sendirian. Nah, sementara suaminya itu naik angkot menuju ke tempat cari kerjaan gitu loh guys. Nah, sekarang kehidupan mereka sangat sederhana. Julian yang biasanya naik mobil sekarang harus naik angkot, dan ini merupakan usaha yang sangat luar biasa yang berawal dari nol banget sementara itu. Nah, sementara Mama Lestari ini nih guys ya, itu kan memang mencari masalah terus ya guys ya. Dan dia sebenarnya kepikiran terkait suaminya, dimana suaminya itu seharian kan nggak pulang. Dan kemudian di situ nih guys ya, karena ada sesuatu kegiatan yang mau direncanakan ya Mama Lestari dengan anaknya Rafael agar bisa dekat dengan Mona, dia akan melakukan berbagai cara nih guys, yaitu mendatangi senam. Makanya suaminya ini, anaknya itu Rafael berusaha untuk diajak senam bareng bersama istrinya agar lebih dekat. Nah, itulah tujuan dari Mama Lestari nih guys. Tiba-tiba Mama Lestari itu baru melihat Papa, dimana Papa Gunawan itu yang baru pulang nih guys, yang mempertanyakan dia pulang jam berapa tadi malam, kenapa kok kayaknya lesu banget, dia pulangnya subuh. Nah, karena memang dia pulangnya subuh, di situ Mama Lestari berusaha untuk mengingatkan kalau usia dia itu sudah tua, lebih baik untuk ya terkait pekerjaan-pekerjaan itu jangan terlalu diforsir semacam itu. Jadi harus tahu, jangan banyak lembur. Karena istirahat itu penting. Nanti kalau sudah sakit saja ngomelnya kepada mama. Nah, itu yang bikin Mama Lestari ini ngomel-ngomel nih guys ya. Dan ini kesempatan bagi Mama Lestari ini nih guys ya. Mumpung di situ hanya ada Papa Gunawan, maka dia berusaha untuk mempertanyakan saja terkait perusahaan Danisa Mandiri, dan ini satu kesempatan yang pas yang pengen ditanyakan mumpung masih berduaan dengan papa. Dan di situ nih guys ya, nah ketika mau menanyakan ya terkait perusahaan yang didirikan oleh papa
Gunawan, ternyata tiba-tiba anaknya datang, Rafael. Nah, karena memang Muna sudah memanggil suaminya dan suaminya sudah datang, maka otomatis itu Mama Lestari tidak jadi tanya terkait perusahaan Danisa Mandiri. Nah, kemudian di situ akhirnya ya udah ya, karena anaknya sudah datang, akhirnya di situ membuat Mama Lestari berusaha untuk ya mengantarkan anak-anaknya menuju ke senam. Ya, senamnya itu milik teman dia sendiri. Makanya diantarlah tuh Mona bersama dengan Rafael supaya mendekatkan mereka berdua semacam itu. Nah, sementara istrinya Romi itu nih guys ya, Wulan itu berusaha terus dikejar saja oleh Romi nih guys ya. Padahal Wulan itu nih guys ya sudah tidak suka lagi dengan Romi. Dia sudah tidak suka lagi dengan gombalannya Romi. Nah, di situ nih guys ya, Wulan yang memang di situ sendirian ya kan, di situ berusaha untuk ditemuin Romi. Nah, dia heran dengan sikapnya suami. Lah, kenapa kok suaminya itu bisa masuk ke rumahnya? Padahal dia tuh kan sudah dilarang masuk gitu kan ke rumahnya. Dan dia sudah tidak tertipu lagi dengan tipuan mautnya Romi semacam itu loh guys. Dan di situ dia tahu betul kedatangan Romi itu karena sudah ditinggal Dania. Makanya sekarang itu istrinya yang Dania pergi, dia nyarinya istri yang pertama. Nah, itulah yang sudah diketahui. Karena memang Dania itu dibawa kabur oleh Yuda. Karena dia sudah tahu, makanya dia tuh ngerasa bahwa enakan sekarang begitu loh. Dia mengatakan kepada suaminya enakan ditinggal selingkuh istrinya sendiri semacam itu nih guys ya. Dan kemudian di situ nih guys ya, namanya Romi itu berusaha terus ya memuji istrinya nih guys ya, memperlakukan istrinya sok baik semacam itu dengan cara membawakan boneka semacam itu nih guys ya, karena dia peduli. Nah, kemudian ketika dia membawakan boneka untuk calon bayinya, nah kemudian di situ nih guys ya, ada Wulan yang sedikit kecewa. Lah, memang dia sudah tahu bayinya itu laki-laki atau perempuan, kok main dibawakan boneka. Emang di situ suaminya lebih tahu daripada istrinya? Kan tidak. Nah, karena itu nih guys ya, akhirnya membuat dia tuh kecewa, membuat Wulan itu sangat kecewa. Dan dari situ dia sadar nih guys ya, barang yang dia bawa itu belum tentu perempuan anaknya, namun dia sudah membeli barang-barang seperti boneka. Nah, itulah yang bikin Wulan itu sudah tidak mau lagi bersama dengan dia, karena dia sudah tidak termakan omongannya suaminya. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Dania, di mana Dania itu memang membeli barang-barang di supermarket karena dia mau memasakkan sesuatu ya untuk Yuda, karena Yuda itu kan baru latihan boxing semacam itu. Artinya dia butuh tenaga kan, makanya dia mau masakin sayur-sayuran yang enak-enak semacam itu. Makanya dia sengaja pergi sendirian tanpa bilang Yuda nih guys ya. Dan mudah-mudahan ketika berada di supermarket itu tidak ada orang yang mengenali dia dan dia aman di situ loh guys. Makanya dia berusaha ke situ sendirian nih guys, membeli barang-barang di supermarket seperti itu tanpa mikirin bahwa Romi itu tidak ada di situ. Dan dia ngerasa dengan pakai hanya masker saja membuat dia ngerasa sangat aman, karena orang-orang nggak mungkin akan mempertanyakan dia siapa semacam itu. Makanya dia tetap ngerasa bahwa dia happy, dia ngerasa bahwa dia akan aman saja di supermarket yang tidak biasanya ia kunjungi di situ karena tempatnya baru. Jadi dia ngerasa dianya fine-fine aja, dia mau milih sayuran-sayuran semacam itu loh guys. Dan dia mau memilih sayuran yang pas buat dimasakkan untuk Yuda. Dan sementara Romi ini nih guys ya, karena di situ ada minuman jus yang sudah dibikin oleh Wulan, membuat Wulan itu tidak boleh membiarkan suaminya untuk meminum jus tersebut. Nah, kemudian di situ tetap saja suaminya itu nekat untuk meminum, karena toh itu kan biar nanti dibuatkan lagi Safira, karena dia berpikir pada awalnya jus itu dibuat oleh Safira. Nah, kemudian di situ Wulan mengatakan jus itu dibuat oleh Wulan ditujukan kepada Mbak Gina. Nah, nanti kan bisa dibuatkan Safira lagi. Nah, dikatakan lagi tuh ya, dikasih tahu Romi kalau misalkan Julian dan Safira sudah tidak tinggal lagi di sini semacam itu. Dan mendengar kabar dari istrinya bahwa Julian dan Safira sudah tidak tinggal lagi di rumahnya Mbak Gina, dan ini membuat pengetahuannya, ya, curiosity-nya Romi itu bertanya-tanya, pasti ada masalah ya, kenapa semacam itu mereka meninggalkan rumah ini. Dan itu membuat Romi ini semakin cari tahu dan semakin membuat dia pengen ketemu dengan Mbak Gina semacam itu loh guys, untuk mempertanyakan kira-kira ada masalah apa. Dan di situ sebenarnya Wulan sudah melarang ya agar Romi suaminya tidak mengganggu Mbak Gina, karena Mbak Gina lagi itu lagi istirahat. Namun ternyata Romi itu susah dikasih tahu nih guys ya. Romi itu sudah untuk biarkan untuk pergi saja, karena itu akan mengganggu Mbak Gina, karena kesehatan Mbak Gina itu kan tidak baik-baik saja. Alasannya Romi karena dia sudah kangen betul kepada Mbak Gina, karena kakaknya itu sudah lama betul, padahal sebenarnya dia itu hanya cari muka. Nah, sementara Safira ini itu guys ya, ternyata berada di supermarket yang sama di mana Dania membeli
barang-barang makanan yang akan ia masak di situ tanpa ia sadari. Sebenarnya dia tuh sempat berpapasan dengan Dania, di mana Dania sempat bertanya sesuatu kepada kasir. Nah, kemudian karena ada seseorang yang berbicara dan suaranya itu mirip Dania, dia berusaha untuk mencari tuh apakah benar di situ adalah Dania karena suaranya mirip banget Dania. Nah, dia berusaha untuk mengejar suara tersebut dan ternyata setelah dilihat-lihat kok orangnya ndak ada. Nah, kemudian dia tanya ke kasir. Nah, ternyata setelah dilihat dia juga nggak ada. Gitu loh, ternyata Dania sudah pergi semacam itu. Kebetulan Dania dan juga Safira tidak bertemu gitu loh. Namun Safira meyakini betul, makanya dia berusaha untuk mencari di mana suaranya itu berada, dan Safira terus berusaha untuk mencari ke sana kemari nih guys di seluruh ya supermarket tersebut ya guys ya. Bahkan di situ karena ada orang yang mirip Dania berusaha, nah itu ditepok dari belakang, ditanya apa benar dia itu namanya Dania, ternyata dia salah orang. Ketika dia manggil namanya Dania ternyata salah, kemudian dia minta maaf kepada orang tersebut karena memang dia itu salah, dikiranya Dania. Nah, kemudian dia berusaha untuk mencari-cari Dania nih guys ya, ternyata dia salah. Mungkin di pikiran dia hanya suaranya saja yang mirip, namun Dania tidak ada. Karena apa? Dania kan mungkin dia kepikiran Dania terus. Akhirnya Dania itu ada di pikirannya Safira. Walaupun sebenarnya Safira itu memang benar-benar ngerasa ada, memang iya. Karena apa? Karena suaranya memang suara dari Dania. Namun Dania di situ tidak sadar ada Safira di situ nih guys ya. Dan kemudian saat di belakangnya Safira itu ada Dania. Nah, kemudian di situ dia tidak melihat. Ya, mungkin tadi cuma kebetulan suaranya pas saja. Nah, Romi ini nih guys ya berusaha terus menemui Mama Gina dan membangunkan Mama Gina karena dia ngerasa dia kangen betul pengen ketemu dengan kakaknya. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Wulan selaku istrinya berusaha bilang kepada suaminya Romi untuk tidak mengganggu Mbak Gina yang lagi tidur pulas. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Romi tetap aja mengejar-ngejar di situ dan berusaha ya membangunkan Mama Gina sehingga membuat Mama Gina itu bangun dari tidurnya. Dan kemudian di situ nih guys ya, karena dia sudah bangun dari tidurnya, membuat Mama Gina ini berusaha tanya kepada Romi, emang ada apa lagi membuat Romi itu kemari semacam itu. Dan kemudian di situ nih guys ya, Romi ini nih guys ya beraku dia itu sangat peduli kepada Mbak Gina karena kan sekarang nih guys ya, dia sudah mendengarkan cerita bahwa Safira dan juga Julian itu kan pergi dari rumah. Nah, kepergiannya Julian itu pastinya ada gara Safira. Memang semenjak Safira itu datang nih guys ya, itu pasti Safira membawa dampak buruk buat keluarganya, membawa sial katanya seperti itu. Safira lagi disalahkan gara-gara Safira Sisi itu jatuh cinta kepada Yuda dan tidak diperingatkan oleh Safira. Nah, Safira kena lagi nih guys, disalah-salahkan oleh Romi semacam itu nih guys ya. Bahkan di situ istrinya bingung nih guys ya, Romi ini malah menyalahkan Safira, malah mengadu domba antara Safira dengan Mama Gina. Sehingga Mama Gina ini semakin benci kepada Safira semacam itu. Dan kemudian dia berusaha untuk sok baik, pengen tinggal lagi, berusaha di rumahnya Mama Gina jika dia diizinkan untuk nginep lagi. Nah, di situ nih guys ya, istrinya sebenarnya sudah tidak suka lagi, sudah muak dengan suaminya sok baik semacam itu, apalagi di situ tadi bilang untuk Safira yang pembawa sial lah, inilah itulah di situ. Dan dia ngerasa bahwa perusahaannya kan sudah tidak ada Julian yang mengurus, biarkan dia yang mengurus perusahaannya dan dia akan stay tinggal di situ kalau Mbak Gina mengizinkan. Nah, kemudian Mama Gina itu nih guys ya bilang kepada Romi bahwa mengenai perusahaan itu nggak usah bingung karena ada banyak karyawan dia nih guys ya yang akan mengurus semuanya. Jadi Romi itu sudah tidak boleh lagi. Kenapa? Karena dia kan ada istrinya Wulan, takutnya Wulan nanti terganggu dengan adanya Romi. Maka itu diharapkan bagi Mbak Gina nih guys ya untuk bilang kepada Romi bahwa Romi itu sudah tidak boleh lagi kembali ke rumahnya karena ngerasa tidak perlu. Dan jadi dia pergi saja semacam itu nih guys. Dan usaha dia nih guys ya tidak berhasil membuat Mama Gina itu jatuh cinta kepada dia karena walau bagaimanapun Wulan sangat benci kepada suaminya yang memang dia tuh sok baik, apalagi dia baik karena memang ditinggal Dania dan ini kesempatan untuk dekat lagi dengan istri pertamanya Wulan. Namun sayangnya itu tidak akan merubah Wulan untuk jadi suka lagi kepada Romi. Dan kemudian di situ nih guys ya, Mama Gina juga menyampaikan kepada Romi untuk tidak usah kembali lagi ke tempat dia karena Wulan itu sudah tidak suka lagi dengan Romi. Daripada nanti Wulan ngerasa terganggu, tidak nyaman, ya udah bagi Romi lebih baik nggak usah tinggal lagi di rumah. Usaha dia untuk membuat Mbak Gina itu baik dan dulu lagi dengan Romi ternyata tidak berhasil. Malahan dia diusir dan dia tidak jadi bekerja. Karena dia berpikir jika dia bekerja di perusahaannya Julian yang sudah tidak ada, dia bisa mengambil keuntungan begitu sangat banyak lagi. Di samping itu juga dia nggak perlu bekerja sama dengan Mona. Karena memang bekerja sama dengan Mona itu sama saja bekerja sama dengan
orang yang bermuka dua atau ular bermuka dua yang artinya sangat berbahaya buat dia sendiri. Dan itulah kesempatan bagi dia nih guys ya, untuk berusaha mempengaruhi Mama Gina terus. Dia berusaha sok baik nih guys, memijat. Nanti kalau misalkan dia tinggal di tempatnya Mama Gina, dia akan memijat. Dia sok baik nih guys kepada Mama Gina. Namun usahanya apapun itu gagal. Usai di situ setelah membeli ya barang-barang ya sayur-sayuran untuk dimasak Dania, ternyata Dania secara tidak sengaja berpapasan dengan Mumun. Nah, kemudian Bu Mumun itu mengenali di situ adalah Dania. Loh, itu kan Ibu Dania. Nah, kemudian dia tanya kepada Ibu Dania, loh Ibu Dania kemana saja, kan dicariin papa suaminya itu Romi ya. Namun kemana saja dia? Nah, kemudian di situ nih guys ya, Dania sangat heran ada Bibi Mumun. Nah, kemudian dia tanya kepada Bibi Mumun, dia ke supermarket ini sendirian atau bersama dengan siapa ke supermarket itu? Nah, kemudian Bibi Mumun mengatakan dia sendirian semacam itu. Benar nggak dia sendirian? Nah, kemudian dia menyatakan sendirian. Nah, kalaupun benar dia sendirian, dimintalah itu Bibi Mumun untuk tidak cerita kepada suaminya kalau dia tuh sempat ketemu Dania semacam itu. Maka itu nih guys ya, Bibi Mumun yang mendapatkan cerita dari Dania untuk tidak boleh diceritakan lagi kalau dia tuh sempat bertemu dengan Dania karena Dania mau menjauhi suaminya Romi. Dan ini kesempatan Bibi Mumun untuk bisa mendekati ya, karena pucuk dicinta ulam pun tiba bagi Mumun. Karena dia yang suka dengan Romi, maka ini kesempatan bagi dia untuk dekat. Nah, di samping itu juga nih guys ya, karena barang-barangnya itu kan ada, barang-barang anaknya Loli itu masih ada nih guys ya di rumahnya Bibi Mumun. Dia minta nomornya Bibi Mumun karena nanti dia akan ngechat Mumun untuk dikirimkan barang-barangnya itu ke tempatnya semacam itu loh guys. Karena dia yakin betul kepada Bibi Mumun tidak akan pernah membocorkan pertemuannya dengan Dania, sehingga nanti Mas Romi akan tahu di mana keberadaan Dania. Nah, oleh karena itulah yang membuat Mumun ini suka-suka aja jika Bibi Mumun itu bisa mendekati Romi dengan sangat mudah. Nah, sementara anaknya Rafael itu bersama dengan Mona nih guys ya, ternyata dibawa Mama Lestari ke tempat senam nih guys ya. Dan di situ sebenarnya Rafael kurang suka dibawa ke tempat situ. Ngapain juga dibawa ke tempat situ? Nah, kemudian Mama Lestari ini bilang bahwa itu bagus buat kandungan Mona. Apalagi Mona yang sedang hamil, supaya tahu nanti kalau misalkan istrinya kontraksi, kan tujuan dari senam itu bagus untuk menguatkan janin dia juga. Jadi diperkenalkan di situ adalah tempatnya milik teman dia sendiri semacam itu loh. Dan kemudian temannya itu nih guys ya diperkenalkan sama anaknya dan juga menantunya yang akan ikut kegiatan senam bareng karena apa, istrinya sedang hamil. Nah, kemudian di situ nih guys ya, temannya dia itu berusaha ngasih tahu imbauan terkait senam yang akan dilakukan karena memang kebetulan di situ janinnya masih usianya masih beberapa minggu, masih beberapa bulan, maka itu untuk kegiatannya ya kandungannya belum sangat kuat sekali, makanya untuk senamnya kegiatannya sangat ringan-ringan saja dan itu bagus untuk menguatkan. Nah, kebetulan di sini ada suaminya dan ini kesempatan bagus buat suaminya biar tahu apa yang harus dia lakukan. Dan memang di situ mamanya sengaja membawa anaknya untuk mendekatkan dengan Mona karena ini sangat kesempatan emas yang bisa didapatkan Mona untuk bisa dekat lagi dengan suaminya Rafael semacam itu loh guys. Dan mamanya itu bilang bahwa namanya aja baru nikah gitu, terus punya anak ya, menantunya hamil, ini punya cucu, dan ini kesempatan untuk bisa nih guys ya bagi Mama Lestari untuk ngobrol ya, namanya nikah muda, baru nikah semacam itu ya kan, di situ enak gitu loh. Ya malu-malu katanya seperti itu, walaupun sebenarnya anaknya itu kurang enak, nggak ngerasa nyaman jika dia berada di tempat senam itu karena walau bagaimanapun dia tidak suka dengan Muna. Ya, Muna sih suka-suka aja ya dibawa bersama dengan suaminya untuk mengikuti kegiatan senam. Kenapa? Karena dia bisa tahu kegiatannya apa saja yang dilakukan bersama dengan suaminya. Gitu loh guys. Jadi di situ Mona sih sangat menikmati sekali nih guys ya. Dan di situ nanti otomatis mereka harus berganti pakaian senam karena pastinya butuh banyak kegiatan gitu loh. Jadi pakaiannya harus diganti juga. Dan di situ mamanya itu nih guys ya berusaha untuk terus ya meyakinkan anaknya untuk ikut bersama ya. Walaupun sebenarnya di awal memang anaknya itu ngerasa dia pengen pulang saja, dia nggak mau ngantar lagi istrinya ikut bersama apalagi sampai senam bareng. Namun di situ mamanya tetap memaksa untuk ikut
Karena walau bagaimanapun ini tanggung jawab suaminya, makanya disuruhlah ikut itu kegiatannya. Nah, untuk pertama itu adalah pemanasan, guys. Jadi di situ Mona bersama dengan suaminya duduk berdampingan untuk senam yang ringan-ringan saja nih, guys ya, seperti menghentakkan tangan, seperti itu, berhembus, seperti itu, membuat di situ mamanya sangat senang banget nih, guys, ngelihat kedekatan mereka, karena tujuan dari senam ini adalah menyenangkan Mona agar Mona bisa dekat lagi. Toh kesehatan juga ikut bagus kalau senam bareng, apalagi bumil, ibu hamil. Dan itu bagus banget. Makanya dari belakang di situ Mama Lestari hanya memandangi anaknya. Dan di situ nih, guys ya, karena Rafael tidak punya pilihan lain ya, akhirnya dia mau-mau aja nih, guys ya, untuk ikut senam di situ nih, guys ya. Dia mengikuti sesuai dengan arahan dari instruktornya, dia happy, dia senang semacam itu nih, guys. Dan kemudian nih, guys ya, untuk gerakan keduanya agak lebih merasa lagi semacam itu, agak lebih terasa lagi ya di situ nih, guys ya. Namun semua gerakan yang dilakukan tetap itu adalah gerakan yang ringan-ringan aja karena menyesuaikan dengan usia kandungannya. Dan di situ nih, guys ya, keduanya saling berhadap-hadapan semacam itu. Dan ketika mereka itu sedang berhadap-hadapan, dan ini kesempatan ya, guys ya, untuk mamanya untuk mendekatkan mereka. Kemudian setelah itu mereka juga bertolak belakang nih, guys ya, membuat mereka itu semakin dekat ya. Dan ini kesempatan bagi Mona juga untuk bisa dekat-dekat dengan suaminya. Pastinya calon buah hatinya sangat senang karena ditunggu oleh ayahnya. Dan kemudian mereka itu nih, guys ya, saling ya meletakkan bahunya, meletakkan kepalanya ke bahunya masing-masing di situ nih, guys ya. Otomatis di situ bukan hanya merelaksasikan mereka, namun membuat mereka juga semakin dekat. Dan kedekatan mereka ternyata dipandang baik oleh banyak orang di situ. Ternyata mereka itu nih, guys ya, yang sedang bersama, otomatis membuat Mama Lestari sangat senang. Karena dengan adanya senam ini mereka semakin kompak ya. Dan Mona sangat menikmati betul mulai dari awal pemanasan hingga terakhir semacam itu senamnya nih, guys ya, karena senam ini tuh bagus buat kesehatan. Makanya nggak salah buat Mama Lestari ini membawa ke tempat temannya yang punya senam ini nih, guys ya. Makanya mereka pas dibawa ke tempat senam ini, dan di situ semua orang juga sangat memuji gitu loh. Karena apa? Di situ Mona sangat menikmati. Nah, sementara itu nih, guys ya, ada juga nih, guys ya, Dania yang baru pulang dari supermarket membawa barang-barang makanan yang akan dimasak. Dia sih happy. Namun di satu sisi yang lain ada Yuda ini yang sangat khawatir. Karena Yuda dari tadi itu mencari di mana keberadaan Dania. Namun Dania tidak ngomong dia pergi kemana, dan kemudian dia itu ke supermarket. Percaya atau tidak percaya, dengan adanya Romi bisa saja kan dia diikuti semacam itu. Kalau dia main pergi begitu saja tidak ngomong kepada Yuda. Dan imbasnya ke siapa? Ke seluruh semuanya. Kalau misalkan Romi itu datang bawa anak buahnya terus mukulin semua orang-orang yang ada di sini, gimana? Makanya Dania itu sebelum bertindak harusnya berpikir dulu. Dan kemudian dia baru sadar nih, guys ya, bahwa Dania itu tadi sempat bertemu dengan Mumun. Nah, Mumun tadi bilang nggak ya kepada Romi? Mudah-mudahan nggak begitu loh, guys. Karena ini sangat khawatir buat Dania dan juga Yuda, karena mereka akan terancam bagi Romi yang akan mendekati Dania. Nah, sementara suaminya Safira, Julian ini berusaha untuk mencari pekerjaan karena dia sudah meninggalkan. Nah, kemudian karena dia sedang melamar pekerjaan di tempat yang baru, dan di situ pemiliknya, bosnya di situ nih, guys ya, berusaha untuk melihat CV-nya Julian. Nah, kemudian di situ memang Julian yang sempat bekerja di Andromeda miliknya, dia tahu betul bahwa di situ kan dia punya perusahaan sendiri. Lalu kenapa dia itu harus bekerja di tempatnya situ? Apalagi kan di situ bingung bosnya harus menaruh gaji berapa. Nah, kemudian di situ nih, guys ya, bagi Julian gaji berapapun dia oke. Namun di satu sisi dengan pengalaman dia yang banyak, dia mau diletakkan di bidang apa, di bagian apa, itu yang bingung dengan gaji yang sangat kecil. Apalagi kan dia punya perusahaan, lalu kenapa dia harus ke perusahaannya situ gitu loh. Dan itu yang bikin Julian ini nih, guys ya, tidak diterima. Karena dia bingung nih, guys ya, dia harus minta maaf kepada Julian karena tidak bisa menerima Julian. Dengan latar belakang Julian yang punya perusahaan, diharapkan nanti dengan gajinya sedikit maka dia agak happy. Karena dia bingung mau menaruh di bagian apa.
Julian sih ngerasa bahwa ini adalah kesempatan emas bagi dia, namun ternyata dia tidak berhasil mendapatkan pekerjaan tersebut. Ternyata hal ini merupakan hal yang sangat baru buat Julian untuk mendapatkan pekerjaan. Ternyata susah semacam itu karena berawal dari nol banget ketika dia sudah punya posisi yang bagus menjadi CEO pemilik dari perusahaan Andromeda Gemilang, terus dia resign begitu. Kemudian nih guys ya, di suatu tempat dia akhirnya mulai teringat nih guys dengan teman yang namanya Pak Eko. Dan kemudian dia berusaha nih guys ya, berusaha untuk menelpon nih guys ya Pak Eko. Kenapa? Karena mungkin saja Pak Eko yang membuka lowongan dan kemudian dia berusaha untuk menelpon. Ya mungkin barangkali ada sesuatu hal dan dia teringat dengan Pak Eko dan langsung saja nih guys ya dia berusaha untuk menelpon, mencari alamatnya teleponnya di situ nih guys ya. Dan kemudian dia langsung menelpon. Dan setelah ditelepon, di situ nih guys, apa benar di tempatnya Pak Eko itu ada lowongan pekerjaan, dan kemudian Pak Eko menyatakan iya bahwa ternyata ada lowongan pekerjaan HRD. Dan di situ membuat Julian sangat senang banget karena ada lowongan pekerjaan. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Pak Eko tanya, emang ditujukan untuk siapa? Nah, di situ karena memang dia sudah resign dari perusahaannya Andromeda. Nah, di situ nih guys ya, Julian senang karena dari Pak Eko ada HRD. Jadi berapapun gajinya, dia akan oke, senang. Nah, kemudian ternyata Pak Eko itu tidak bisa menerima guys, karena takutnya nanti gajinya kecil semacam itu. Dan kemudian di situ nih guys ya, dia langsung cemberut. Kenapa? Karena ternyata dia tidak diperbolehkan bekerja di tempatnya Pak Eko untuk menjadi HRD. Padahal itu kan bagus pekerjaannya. Namun sayangnya dengan latar belakang dia pemilik perusahaan ternama, otomatis tidak ada yang bisa membantu Julian. Lagi-lagi Julian nih guys ya berada pada titik terendah. Berada pada titik yang dimana tidak ada orang yang bisa ngebantu dia. Padahal Pak Eko itu adalah satu-satunya jalan nih guys yang bisa ngebantu dia. Namun kesempatan itu ditolak oleh Pak Eko untuk tidak boleh dia daftar melamar di tempatnya. Karena ini nggak pas dan nggak cocok buat Julian. Dan Julian benar-benar sedih banget karena tidak mendapat